Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 20. Melarikan diri. Sontak Raiden dan Galang ikut berlari mengejar perempuan mungil itu. Tiba di luar, Raiden berteriak pada semua antek-anteknya. Kenapa diam saja? Kejar nyonya muda kalian, bodoh. Semua orang berlari ke arah tubuh mungil Alula. Raiden tahu, Alula tidak berniat baik-baik dengannya. Jangan sampai Alula kabur, karena jika dilihat dari sifatnya, Alula bukan perempuan yang menerima perlakuan buruk dan jauh dari kata naif. Ini semua karenamu, dia masih sakit dan kau membuat Alula ketakutan, tugas Galang ketus. Tidak akan pernah terjadi jika kau tidak mendekatinya, sanggah Raiden. Sementara Raiden dan Galang saling menyalahkan di sela larinya, Alula berhasil memasuki koridor lain. Ngos-ngosan nafasnya, rasanya ingin kembali pingsan, tapi kemudian ada sentuhan kulit lembut yang menyatu dengan telapak tangannya seperti membantu menariknya. Alula menoleh pada gadis cantik yang kini berlari bersama dirinya, menggandeng tangan mulusnya bagaikan penolong. Alula terdiam di sela larinya, sebab tidak tahu harus menyapanya dengan cara apa. Alula masih baru dan belum punya teman di sini. Panggil aku Ayu, gadis itu tersenyum melirik sekilas menghiraukan Alula, sambil terus menarik Alula ke tempat yang berpotensi aman. Kenapa kau menggandengku? Tanya Alula terengah-engah. Aku mahasiswi baru di sini dan keluargaku donatur terbesar di kampus ini. Itulah makanya aku tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan orientasi. Ayu tak kalah tersengal-sengalnya. Oh ya? Kamu dikejar dua penjahat kan? Anggap saja aku menyelamatkanmu dari mereka. Sekarang ikut masuk mobilku, ajak gadis itu. Tapi Alula belum mengenal lebih dekat gadis itu. Dia ragu. Kamu tidak mau ditangkap mereka kan? Sergah Ayu. Alula mengangguk cepat. Tentu saja, aku mau melarikan diri. Ya sudah, kamu ikut aku pergi. Lagian aku bosan terus di kampus tanpa melakukan apapun. Di depan sana satu orang membuka pintu mobil sport berwarna pink tanpa atap milik Ayu. Alula lebih dulu masuk dan duduk pada kursi penumpang bagian depan disusul oleh pemilik mobil tersebut yang mengambil alih kemudi dengan cara melompat seperti Queen Mafia. Bocah kecil itu memang lincah. Kita let's go. Secepat kilat Ayu menyalakan mesin dan membawa lari mobilnya dengan teriakan girang ala gadis remaja seusianya. Alula bernapas lega bisa lepas dari kejaran suami dan Galang yang terus meributkan hal tidak penting bahkan dengan cara kekerasan. Tapi ketakutan Alula mulai beralih saat Ayu terus mempercepat laju mobilnya. Hei, ini berbahaya, kita bisa nabrak, teriaknya. Ayu tergelak. Tenang, masku belikan mobil ini untuk dijajal kecepatannya, jawabnya. Kamu gila, teriak Alula mendelik. Kita gila sama-sama makanya, sela Ayu. Alula berteriak panjang. Kumohon, turunkan sedikit kecepatannya. Aku masih mau hidup. Lula berpegangan erat-erat pada sabuk pengamannya. Oke, di saat bersamaan Ayu menurunkan laju mobilnya dan Alula bernafas lega. Ayu tertawa renyah merangkap wajah pucat Alula yang sudah seperti zombie. Kau sangat takut. Tentu saja, kamu benar-benar gila, sergah Alula dan Ayu terkikik. Sekarang aku temanmu kan, kita ke rumahku yuk, ajaknya. Cari kemanapun, Raiden berteriak penuh amarah. Semua orang melakukan apa yang Raiden perintahkan. Kemana larinya Alula, Raiden dan Galang tak sempat melihatnya. Alula bisa secepat itu lari padahal beberapa saat yang lalu dia pingsan karena disuruh lari keliling lapangan. Raiden menatap tidak suka pada Galang yang sibuk mengutak-atik ponselnya. Semua ini karena, tukasnya.
Galang menoleh tak terima. Jangan salahkan aku, ini semua karena kau memaksanya kan? Bukan urusanmu, sergah Raiden mendelik. Galang tersenyum kesal. Meskipun dia istrimu, tapi ada undang yang melindungi perempuan. Kamu tidak bisa seenaknya menyakiti Alula begitu saja. Raiden mendekat satu langkah mencengkeram erat kerah baju milik Galang. Jangan sok tahu kalau tidak tahu apa. Aku tetap akan membantu Alula untuk mendapatkan kebebasannya. Dia masih perlu melanjutkan masa depan tanpa orang sepertimu. Coba saja kalau bisa, Raiden menyunggingkan senyum getir. Di sudut tempat ada Cindy, Cherry dan Hana yang selalu saja mendengar perdebatan mereka. Sepertinya mereka tidak punya pekerjaan selain menguping. Ketiganya terkejut berjamaah. Jadi ternyata Alula sudah menjadi istri Raiden. Kenapa semakin hari beritanya semakin tidak masuk akal saja? Cindy mengerut bibirnya geram. Istri? Apa tidak salah, Raiden memperistri Lula? Jujur Cherry sedikit lebih lega mendengar berita tersebut, tapi juga masih dongkol karena kenyataannya Galang masih peduli pada Alula. Cherry merangkul dan berbisik pada kedua temannya yang berdiri di samping kanan dan kirinya. Kita bikin rencana saja, supaya Alula celaka. Kalian tidak suka kan? Kuman seperti Alula hidup di antara para pria kaya, usulnya. Cindy mengangguk setuju. Iya, kita susun rencana. Timpalnya. Rencana apa? Hana sedikit menggeleng. Dia takut jika sampai rencananya terlalu ekstrim. Pernah Hana dihukum orang tuanya karena ikutan mengerjai siswa lain di sekolahnya sampai masuk kantor polisi. Pokoknya kamu bantu aku ngerjain si Lula. Awas ya, kamu jangan sampai membela Lula cuma gara kamu mulai suka sama saudaranya, decak Cindy. Iya deh. Di lain tempat, beberapa waktu setelahnya, Alula mengedarkan pandangannya saat Ayu mengajaknya masuk ke dalam kediaman yang terlihat sangat asri. Rumah besar dan luas yang didesain seperti rumah zaman kerajaan, tapi lebih modern. Di sekelilingnya banyak bunga berwarna-warni namun lebih dominan warna hijau. Sejuk mata Alula saat memandangi air mancur yang terdapat di sudut taman, bahkan seperti ada pemandian putri raja di sana. Tak banyak penjaga tapi ada beberapa pelayan yang berseliweran. Alula tidak lagi mengingat apapun atau sekedar takut dengan hal yang mungkin bisa mencelakakan dirinya. Syok diri membuat Alula ingin berlari dari suaminya. "Bu, Ayu pulang." Alula beralih pandang pada Ayu yang tiba memelankan suaranya. Tak ada lagi Ayu yang ugalan seperti di jalan tadi. Alula diam hanya mengikuti langkah kaki Ayu yang memasuki sebuah pintu tinggi. Ada dua wanita berseragam pelayan dan satu wanita yang sepertinya dipanggil ibu oleh Ayu barusan. Romannya, mereka sedang memasak untuk makan siang. Wanita cantik berusia 50 tahun itu menatap senyum putrinya.
kok sudah pulang? Tanyanya lembut. Terlihat sekali wanita itu seorang ibu yang sangat sabar jika dilihat dari caranya menyambut kedatangan putrinya. Ayu berwajah lesu. Sudah selesai, lagian Ayu bosan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan apapun di sana. Aduhnya, mereka membedakanmu lagi. Sesekali ibu Ayu melirik Alula yang kebingungan dengan situasi rumah ini. Mungkin Romo yang menyuruh mereka begitu. Ayu duduk di salah satu kursi dengan wajah tidak bersemangat. Dibeda-bedakan sudah menjadi hal yang membosankan bagi Ayu. Ayu juga remaja yang ingin merasakan bagaimana euforianya menjadi mahasiswa baru pada umumnya. Mengikuti ospek, dihukum, dijemur, melanggar lalu ditegur. Tapi Ayu tak pernah mendapatkan itu. Ini siapa? Ibu Ayu bernama Carlina. Ayu beranjak menepuk dahi. Oh ya, Ayu sampai lupa. Ini Lula, teman sekaligus kakak ipar Ayu. Ujarnya menyengir. Hah, ucapan Ayu menyentil kening Alula hingga berkerut kuat. Kuat, ipar, yang benar saja. Kenapa dia baru menyadarinya? Tunggu, bukannya wajah Ayu ini pernah dia lihat saat Raiden melakukan panggilan video? Kemana saja Alula? Dia baru mengingat wajah bule cantik itu. Jujur Alula tidak fokus karena Alula lebih fokus protes pada Raiden pada saat video call. Alula meredupkan guratan di wajahnya. Tadinya senang bisa memiliki teman baru yang asyik. Ayu terus mengajaknya mengobrol dan Alula merasa sangat nyambung bersama Ayu. Makanya Alula mau menuruti ajakan Ayu. Mungkin sedikit hiburan akan membuat Alula lupa pada Raiden. Tapi kenapa malah datang ke rumah ini? Carlina tersenyum sumringah. Selama ini Carlina hanya mendengar dari katanya saja, tapi sekarang melihat menantunya secara langsung. Walah, jadi ini mantu ibu tah, ujarnya. Enggeh buk, sahut Ayu tersenyum. Carlina memeluk menantunya. Terima kasih sudah mau datang ke sini. Iya bu, Alula gugup, meskipun pada akhirnya pelukan Carlina membuatnya betah dan nyaman. Lama dia tidak merasakan kehangatan dari seorang ibu. Carlina melerai pelukannya dan menatap Alula lembut. Semoga betah ya, selama ini Raiden tidak pernah mau datang, dia sibuk sama urusan pekerjaannya. Mungkin dengan kamu di sini, dia akan datang malam ini. Iya bu. Mau bagaimana lagi? Alula hanya bisa mengangguk sebab tidak mungkin berlari lagi. Sudah sampai sejauh ini dia dekat dengan keluarga suaminya. Ya sudah, sekarang kita sama siapkan makan siang di meja, ajak Carlina tersenyum lalu beralih pada Ayu. Ayok Ayu, bantu ibu dan kakakmu, katanya. Enggeh ibu, angguk Ayu. Alula sempat termenung sebelum kemudian Ayu membuyarkan lamunannya. Ini bukan saatnya melamun tapi berusaha melakukan apa yang diperintahkan mertuanya. Sementara Carlina memanggil suaminya, terlebih mengatakan bahwa Alula telah datang. Alula dan Ayu menyiapkan makan siang di atas meja makan panjang.
Di semua meja mereka isi dengan piring berisi steak daging sapi lengkap dengan kentang goreng dan sayur garnisnya. Tidak lupa, perlengkapan lain seperti pisau sendok garpu dan sapu tangan yang biasanya mereka letakkan di paha saat memulai ritual makan. Jujur, Alula bingung dan tidak enak perasaan. Inginnya kabur yang jauh tapi justru terjebak masuk ke dalam rumah utama keluarga suaminya. Mungkin sudah takdirnya begitu. Alula mencoba bersikap seperti biasanya. Perkara Raiden, biarkanlah dia tepis sejenak. Masih ada waktu untuk lari setelah itu. Tak lama kemudian tiba saja Ayu dan Karlina berdiri menunduk sementara Alula bingung dengan gerakan tersebut. Ayu menekan kepala Alula untuk ikut menunduk di sisinya. Ada Romo, jadi jangan sekalipun berani menatapnya. Dia ayahku, kami terbiasa memanggilnya Romo. Bisiknya di telinga Alula. Begitukah? Alula membalas ucapan Ayu pelan. Untungnya dia datang ke sini bersama Ayu yang sangat humble. Iya, turuti saja, cetus Ayu. Iya deh. Alula menurut, tapi mata mereka masih sering menatap ke arah orang yang berlalu lalang meskipun kepalanya menunduk. Ayu berbisik kembali saat menunjuk satu pemuda tampan berwajah mirip Raiden berjalan di belakang ayahnya disusul oleh wanita tua berpakaian kebaya. Nah, yang ganteng itu mas keduaku. Alula membulatkan matanya menatap wajah tampan Arga yang terasa familiar. Mas kedua, dia bukannya bule terdampar yang pernah merusak gambarku, kenapa dunia sempit sekali, batinnya. Dan yang gemuk itu eyangku. Kamu harus tahu mereka sebelum berkenalan. Alula mengangguk paham. Sedikit banyak Alula mengingat saat Raiden bercerita keluarganya. Di depan sana Abimanyu mulai duduk pada kursi utama meja makan kayu panjang tersebut. Disusul oleh Eyang yang duduk di sisi kanannya, dan berikutnya Arga Mas Andaru adik laki Raiden yang duduk di sisi kiri Abimanyu. Bersambung.